Kasus Nikita Mirzani bukan sekedar cerita banyak yang ribut tapi lupa pakai logika. Netizen yang jandol bukan hakim negara tapi dukun hukum yang suka baca pasal dan fakta. Yang disinggung Nikita saat live itu produk Glavicia yang dulu. Yang dikritik wajah Reza katanya beda dari TikTok yang dulu. Oki beri saran ke Reza mau damai, coba dengan uang dulu. Lalu Reza hubungin Mail dan disitulah cerita itu bergulir satu-satu. Komunikasi terjadi antar pribadi Reza, Oki, dan Mail di sini. Tapi inti perbincangan tetap seputar produk yang dikritisi. Ancaman disampaikan, kredibilitas Reza bisa mati, tapi ancamannya disertai produk foto skincare bukan privasi pribadi. Kalau yang diancam itu adalah citra dokter Reza secara nyata, maka harus jelas itu berkaitan dengan profesi medisnya apa. Tapi kalau yang dikirim adalah foto-foto produk Glavicia, berarti yang terguncang bukan pribadinya, tapi unit usahanya. Sebagai dokter, kredibilitas medis jadi urusan etik profesi. Sebagai pengusaha, bisa saja nama digunakan untuk branding di sini. Sebagai komisaris dari PT, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Nah, posisi mana yang terancam? Itu penting dalam unsur pidana nanti. Jangan buru-buru bilang pemerasan saat uang berpindah penuh. Periksa dulu apakah ada paksaan atau sekedar tekanan semu. Karena kadang orang setuju memberi karena konflik dulu, bukan karena takut rahasia hidupnya akan disebarluaskan satu persatu. Dalam dakwaan Nikita Mirzani disebutkan ada ancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Frasanya begini sahabat channel. Kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter bisa hancur, gua jamin gitu ya. Tapi alat ancamannya adalah foto produk skincare, bukan rekam medis. Lalu sebenarnya siapa sih kira-kira yang diancam? Mari kita uji. Pertama kita pisahkan dulu identitas Dr. Reza Gladys ya. Jadi beliau adalah seorang dokter, tapi dalam konteks ini Dr. Reza Gladys juga infonya adalah komisaris di PT Glavicia. Kemudian produk yang digunakan sebagai alat ancaman adalah milik PT Glavicia. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, entitas yang terpisah secara hukum dari individu ya, sekalipun pemegang sahamnya. Apalagi kalau kita cermati ya, Dr. Reza Gladys memasarkan produknya lewat akun pribadinya. Tapi di sini menurut saya beliau tidak sedang melakukan tindakan medis ya. Jadi saat berjualan dia bukanlah menjalankan profesi dokter. Dia berperan sebagai pebisnis. Lalu alat ancamannya kan adalah foto produk Glavicia ya. Yang dibeli di e-commerce lengkap dengan tuduhan overclaim, pemakaian ilegal, dan sebagainya. Tapi semua itu bukan merupakan aktivitas atau tanggung jawab personal Reza sebagai dokter ya, melainkan sebagai pihak yang diduga terlibat di perusahaan. Nah, jika benar ada pelanggaran produk ya, maka yang seharusnya terancam adalah entitas bisnis, bukan kredibilitas medis Dr. Reza Gladys secara pribadi. Nah, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ya, mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membongkar aib ya. Tapi harus ada korelasi jelas ya antara ancaman dengan nilai yang dilindungi hukum. Jadi menurut saya ya kredibilitas dokter itu memang betul dilindungi ya. Tapi kalau ancamannya bukan atas perbuatan medis ya, melainkan jualan produk dari PT, maka akan ada diskoneksi antara ancaman dan identitas yang diancam. Akan lebih pas ya sahabat channel jika yang diancam adalah profesi medisnya. Misalnya lewat rekam jejak etik, pelanggaran kode etik ID, atau malpraktik gitu. Tapi ini adalah produk e-commerce yang notabene bukan instrumen medis loh. Jadi menurut saya ya, posisi JPU dalam kasus ini patut diuji teman-teman. Karena jika kredibilitas Reza sebagai dokter dijadikan objek pemerasan ya, tetapi yang digunakan sebagai ancaman adalah produk PT Glavicia ya, yang secara tidak langsung merepresentasikan tindakan medis Dr. Reza, maka unsur ancaman terhadap kehormatan profesi menjadi lemah. Implikasinya ya penerapan pasal yang didakwakan bisa dianggap tidak solid ya, bahkan bisa goyah teman-teman. Nah, menurut kalian sahabat channel, apakah ancaman ini cukup relevan untuk menjatuhkan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter? Ataukah ini hanya ancaman terhadap bisnis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita uji sama-sama dengan akal sehat hukum. Masih seputar Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Jadi ada pertanyaan menarik sahabat channel. Agar mempermudah kita dekonstruksi pertanyaannya jadi bagian per bagiannya. Pertanyaan pertama adalah perihal produk yang sudah tidak dijual lama. Jadi secara hukum sahabat channel, fakta bahwa produk sudah tidak dijual lagi ya, itu tidak membatalkan perbuatan hukum sebelumnya.
Jadi jika memang produk tersebut pernah dipasarkan dan ada dugaan pelanggaran ya, misalnya overclaim atau pemasangan label yang tidak sesuai atau dijual bebas padahal harusnya lewat klinik, maka perbuatan itu tetap dapat dikaji sebagai bentuk pelanggaran hukum atau etik. Jadi kita itu mengenal prinsip lex temporis delicti ya, artinya hukum berlaku saat peristiwa terjadi, bukan saat kasus dibuka. Jadi implikasi hukumnya penggunaan produk itu sebagai alat untuk menakut-nakuti tidak serta-merta kehilangan daya ancam karena alasan sudah tidak dijual. Nah, kemudian terkait kredibilitas seorang dokter yang melekat juga pada orangnya ya. Jadi betul ya, sahabat cendol, kredibilitas profesi itu melekat secara sosial ke individu. Tapi kita berbicara soal hukum ya, karena dalam hukum pidana, terutama terkait pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, kita harus memenuhi unsur formil dan material. Jadi kredibilitas yang dilindungi itu harus melekat dan terkait langsung dengan tindakan ya atau kapasitas profesional dokter. Jadi ancaman harus diarahkan ke fungsi atau peran profesi. Sedangkan di dalam kasus ini kan ancaman diarahkan pada pada penjualan produk ya, produk komersial yang bukan merupakan tindakan medis. Jadi kan produk ini berasal dari entitas terpisah ya, yaitu PT Glavisya. Dan Reza Gladys sebagai komisaris adalah fungsi korporasi, bukan fungsi kedokteran. Jadi kredibilitas seorang dokter memang melekat sahabat cendol, tetapi tidak serta-merta membuat semua perbuatannya di luar praktik medis ya menjadi wilayah perlindungan profesi. Kan Dr. Reza Gladys juga founder dan pengurus dari perusahaan pembawa brand Glavisya. Nah, disinilah peran struktur koperasi jadi penting, sahabat cendol. Jadi di dalam PT, pemilik saham atau founder ya, atau komisaris itu tidak otomatis mewakili PT secara hukum. Catat ya, kita berbicara hukum, bukan berbicara rasa. Jadi kalau pelaporan ini dilakukan atas nama pribadi dan bukan legal standingnya PT ya, maka objek yang dianggap diancam pun pribadi, bukan entitas usaha. Maka jika Dr. Reza Gladys melapor sebagai individu sampai cendol, tapi objek ancaman adalah produk PT, disinilah kekacauan antara subjek objek terjadi. Nah, ini terkait ketiga terlapor ya, justru terlihat seperti menggunakan produknya atau usahanya dan kredibilitas dokter untuk mengancam individu Dr. Reza Gladys gitu ya. Jadi tepat ya, disinilah poin kritik kita bersama ya. Ketiga terlapor memang menggunakan produk sebagai alat ancaman atau alat tekan. Tapi target ancamannya yang ingin ditekan adalah nama baik pribadi dalam kapasitas sebagai dokter. Padahal produk tersebut bukan alat atau objek praktik medis. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin produk komersial bisa dijadikan dasar bahwa profesi dokter terancam? Jika benar-benar ingin menyerang kredibilitas dokter, maka yang digunakan harusnya rekam medis, kesalahan praktik, sertifikat palsu, atau pelanggaran etik profesional. Jadi hukum pidana itu tidak membela perasaan atau reputasi yang bersifat campur aduk ya sahabat cendol. Ia bekerja dengan presisi objek dan subjek hukum. Kredibilitas dokter adalah hal yang sangat serius, tapi jika yang digunakan untuk mengancam adalah produk skincare dari perusahaan ya, dan bukan tindakan medis, lalu yang diancam siapa sebenarnya, dokternya, pebisnisnya, atau perusahaannya. Ingat, dalam hukum pidana tidak cukup hanya dengan terasa terancam. Harus jelas siapa pelaku, siapa korban, dan apa objek ancaman, dan dalam kapasitas apa.